Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Badri Arazak dengan NIM 2448201114 dari kelas 2C. Saya akan menjelaskan materi dari kimia organik yang dosen pengampunya Bapak Ade Saputra MSI. Yang pertama itu ada aldehid. Pengertiannya, aldehid adalah senyawa organik yang memiliki grup fungsi karbonil atau CO dengan minimal satu hidrogen terikat pada karbon. Mereka umumnya memiliki bau khas dan larut dalam air. Ciri-ciri aldehid yang pertama, mudah teroksidasi menjadi asam karbonat. Yang kedua, bereaksi dengan uji Tollens dan Vehling. Yang ketiga, digunakan dalam industri resin, desinfektan. Yang keempat, memiliki bau yang khas dan menyengat. Materi kedua yaitu keton. Pengertiannya, keton adalah organik yang memiliki gugus fungsi karbonil atau CO yang terikat pada dua gugus alkil atau aril. Rumus umumnya RCOR. R dan R bisa sama atau berbeda dan bukan atom hidrogen. Contoh keton sederhana yaitu yang pertama aseton atau propanan CH3CO CH3, keton paling sederhana dan paling dikenal. Lalu yang kedua ada butanon CH3CO CH2 CH3. Dan juga ada kegunaan keton yang pertama pelarut dan bahan baku industri untuk aseton metiletil keton dan untuk industri farmasi untuk nabumeton dan metadon. Lalu juga ada sifat fisik keton. Yang pertama, titik didih relatif tinggi karena adanya ikatan dipol-dipol, tidak setinggi alkohol karena tidak ada ikatan hidrogen antar molekul. Yang kedua, larut dalam pelarut polar dan beberapa dalam air. Yang ketiga, berbau khas seperti aseton. Materi ketiga yaitu ada karbohidrat. Pengertiannya, karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O, biasanya dengan rumus umum CnH2ON. Fungsi utama, sumber energi utama bagi makhluk hidup. Juga terdapat fungsi karbohidrat yaitu yang pertama untuk energi utama bagi sel terutama glukosa, yang kedua cadangan energi pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan. Yang ketiga ada struktural, selulosa di dinding sel tumbuhan, kitin di eksoskeleton serangga, dan yang keempat penyusun biomolekul, nukleotida, glikoprotein, dan glikolipid. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama, monosakarida atau gula sederhana tersusun dari satu unit gula, tidak dapat dihidrolisis menjadi unit lebih kecil, contoh glukosa dan fruktosa. Yang kedua, disakarida tersusun dari dua unit monosakarida terbentuk melalui reaksi kondensasi atau menghasilkan air, contohnya sukrosa, yaitu glukosa ditambah fruktosa, dan laktosa, glukosa ditambah galaktosa. Yang keempat yaitu ada asam karboksilat. Pengertiannya, asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus karboksil atau min COOH. Gugus ini tersusun dari gugus karbonil CO dan hidroksil min OH yang terikat pada atom karbon yang sama. Sifat fisiknya itu yang pertama, titik didih tinggi karena ikatan hidrogen antar molekul. Yang kedua, larut dalam air terutama rantai pendek. Yang ketiga, bau tajam dan menyengat seperti asam asetat. Juga terdapat kegunaannya yaitu yang pertama sebagai bahan baku industri, yang kedua untuk industri farmasi untuk ibuprofen dan aspirin, yang ketiga pelarut seperti asam asetat. Materi terakhir yaitu lipid. Pengertiannya, lipid adalah molekul organik hidrofobik tidak larut dalam air yang larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, atau benzena. Fungsi utama menyimpan energi, komponen membran sel, dan sinyal biologis. Yang ada juga fungsi lipid. Yang pertama, sebagai sumber energi cadangan yaitu 1 gram lemak menjadi 9 kalori, penyusun membran sel atau fosfolipid bilayar. Yang ketiga, isolator panas dan pelindung organ. Yang keempat, pembawa vitamin larut lemak yaitu A, D, E, dan K. Yang kelima, penyusun hormon atau steroid. Yang terakhir yaitu klasifikasi lipid. Ada yang pertama lipid sederhana tersusun dari asam lemak dan alkohol, contohnya trigliserida, lemak dan minyak menjadi gliserol ditambah 3 asam lemak. Yang kedua, lipid majemuk atau kompleks mengandung gugus tambahan seperti fosfat dan gula. Contohnya, fosfolipid menjadi penyusun utama membran sel dan glikolipid menjadi lipid dengan gula, penting untuk pengenalan sel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.